Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari di sini. Kemudian selawat bertangkaikan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dekat beliaulah kami para perempuan menjadi derajatnya lebih tinggi. Dan masih banyak lain lagi yang telah dicapai oleh Rasulullah untuk umatnya. Kemudian kata takjim kami kepada dosen pembimbing mata kuliah tafsir tahfiz ayat-ayat sosial dan ekonomi, yaitu Bapak Sodikin MA. Dan adapun saya adalah bernama Khairismini, ingin mempresentasikan makalah yaitu tentang seluruh daripada isi tahfiz ayat-ayat sosial dan ekonomi. Baik. Baik, kita lanjut kepada bagian yang pertama yaitu bab 1. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, Maha mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Adapun ayat di atas menggambarkan keinginan yang kuat dari Allah untuk menciptakan khalifatullah fil alifiyah atau khalifah Allah atau wakil Allah di bumi ini. Satu pendapat mengatakan kata khalafah di sini bahwa dalam bentuk nakirah atau umum, konotasinya adalah komunitas manusia, di antaranya perannya sebagai homo economicus, yaitu tunduk kepada undang-undang ekonomi dan bersifat ekonomis. Oleh karena itu, ia berperan untuk memakmurkan bumi, mengelola alam dan memberdayakan bumi. Atau kalau saya pinjam istilah, semoga Allah meliputi beliau dengan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu adalah bab yang pertama. Adapun bagian yang kedua yaitu keragaman usaha manusia. Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa Allah demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, pada bab ini, sumpah Tuhan demi malam apabila menutupi cahaya, dan siang apabila telah terang benderang, maksudnya di sini adalah seolah-olah pertanda kepada manusia kapan harus memulai usahanya dan kapan manusia harus beristirahat. Penyebutan penciptaan laki-laki dan perempuan juga menguatkan adanya keragaman usaha adalah sesuatu yang niscaya. Ayat-ayat yang sesudahkan ayat 5 tersebut mengingatkan manusia di tengah gelimang harta jangan melupakan takwa. Manusia harus percaya adanya surga dan neraka. Nah, adapun ke sini ada maksud daripada ini keragaman usaha manusia, baik itu usaha perniagaan, perkantoran, perikanan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai ragam usaha daripada bentuk daripada usaha manusia. Adapun yang selanjutnya yaitu kecintaan manusia kepada harta. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ini, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untukmu untuk lebih baik menjadi yang lebih harapan. Adapun maksudnya adalah Allah menciptakan harta dan anak-anak sebagai perhiasan. Kecenderungan manusia kepada harta, benda, dan anak-anak adalah suatu keniscayaan. Manusia hendak menyadari pula semua itu hanyalah perhiasan yang kemudian ada yang lebih berharga daripada itu semua atau yang lebih tinggi lainnya di mata Allah dari semua itu, yaitu amal-amal soleh. Oleh karena itu, hendaknya harta dan anak menjadi media beramal soleh. Tapi tidak boleh dijadikan anak dan harta itu sebagai lebih penting daripada amal-amal soleh. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu prinsip kehidupan
prinsip kehidupan atau ketauhidan. Artinya di sini maksudnya adalah setidaknya menegaskan 3 hal. Pertama, kepunyaan Allah secara mutlak, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kedua, Allah membuat perhitungan tentang perbuatan kamu, baik kamu lahir ataupun yang disembunyikan. Allah mengampuni atau menyiksa siapa yang dikehendakinya ketika Allah Maha Kuasa. Dan yang ketiga adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, maksud di sini adalah prinsip ketauhidan. Berarti kita dalam hidup ini harus menerapkan dalam diri kita itu bahwa tauhid itu penting. Itu adalah peran utama dalam kehidupan manusia. Nah, kita akan lanjut ke bab kedua, yaitu ayat-ayat tentang hierarki nilai. Adapun ayat-ayat tentang hierarki nilai ialah yang pertama, prinsip keseimbangan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201 yang berbunyi, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan berilah kami dari siksa neraka. Maksudnya di sini adalah manusia memiliki potensi dasar mengolah jasa dan mendistribusikannya. Kecintaan kepada seluruh anggota keluarga merupakan modal utama untuk membedakan mereka dan sekaligus dapat menjadikan sarana dan kepada siapa barang saja didistribusikan. Kemudian yang kedua, barang jasa yang ditunjukkan Al-Quran sebagai psikologis serta antar sumber daya manusia dan aset-aset lainnya seperti emas, perak, binatang ternak, perumahan, dan tijrah atau perdagangan. Al-Quran menganjurkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah harus dalam skala prioritas ketimbang kecintaan kepada harta. Akhirat yang pertama memberi argumen. Adapun yang selanjutnya itu prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161 yang menjelaskan bahwasanya, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antaranya neraka siksa yang pedih. Adapun penjelasannya di sini ialah ayat ini menjelaskan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu berbuat zalim karena berupaya membunuh Isa dan mengklaim telah membunuhnya dan menyalibnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibkan, melainkan orang yang diserupakan dengan Isa. Dikatakan zalim karena seharusnya mereka beriman kepada Isa alaihissalam, tapi justru sebaliknya. Oleh karena itu, diharamkan bagi mereka makanan yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Kezaliman mereka juga disebabkan perilaku mereka terhadap atau menghalangi orang lain jalan Allah dan memakan riba. Dan kemudian yang selanjutnya itu nilai instrumen zakat, instrumental zakat. Nah, dalam nilai instrumen zakat ini dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sehingga sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun maksud penjelasannya di sini yaitu ayat ini di atas membatasi distribusi harta sedekah wajib, yakni zakat hanyalah untuk orang fakir dan miskin, pengurus zakat dan para mu'alaf, dan untuk orang yang dibebaskan daripada hutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Allah untuk yang Maha luas dan Maha bijaksana. Adapun yang selanjutnya itu pelarangan riba. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 280. Yang dimana maksudnya di sini adalah pada ayat 278 ayat ini adalah penguatan bukti iman, yakni takwa dan bertekad ini meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Dalam ayat 279 sampai dengan 280 ada nada ancaman dari Tuhan, bila tidak meninggalkannya sisa riba maka Allah akan memeranginya atau memerangimu. Jika kamu bertobat, maka bagi pokok harta kamu tidak menganiayanya dan tidak pula dianiaya. Jika orang yang berhutang ke dalam keadaan sukar membayar, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Kalau ingin lebih baik lagi, sedekahkanlah semuanya. Nah, sudah jelas di dalam ayat ini kita sebagai umat Islam, apabila ada riba dalam sebuah kegiatan maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang selanjutnya yaitu kerjasama adalah kerjasama. Dalam surah Al-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Adapun penjelasannya di sini yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menentukan penghidupan dunia, kekayaan dan popularitas. Ada yang hidup dengan kaya raya dan ada yang berpengaruh atau tinggi di status sosial mereka, dan ada juga yang miskin atau menjadi rakyat jelata. Semuanya diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik bukan berarti melestarikan kemiskinan, tetapi berupaya meningkatkan derajat kaum duafa. Rahmat Allah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan, yaitu harta kita yang telah kita kumpulkan. Nah, adapun yang terakhir dalam herker nilai tentang ekonomi adalah jaminan sosial kebijakan humanisme. Nah, dalam artian ini kita harus mengerti dalam surah Ali Imran ayat 39 yang artinya kemudahan malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di Makkah. Katanya, sesungguhnya Allah mengembangkan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan rahmat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Nah, penjelasan di sini maksudnya yaitu disebutkan malaikat dalam bentuk jamak, tetapi ini maksud khusus yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan berita gembira dari Allah dengan kelahiran putranya yang bernama Yahya. Dan ini akan membenarkan kedatangan seorang nabi Allah, yakni Nabi Isa, yang akan menjadi ikutan atau panutan, menahan diri daripada hawa nafsu, dan termasuk keturunan orang-orang saleh. Nah, ini adalah judul daripada awal bab 1 sampai bab 2 ayat tentang tahfiz ayat ekonomi. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.